Halo, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Nita Wari Story. Sebelum lanjut, dukung kami dengan cara klik subscribe. Aku hitung dulu ya. 1, 2, 3. Sudah subscribe kan? Ayo kita lanjut ke cerita Mita part 7. Saat itu kami saling bertukar kabar dan bercerita tentang kehidupan kami sekarang. Tiba-tiba semua heboh setelah Bagas memberitahu jika Dava datang. Tapi tidak dengan aku dan Bima. Aku berusaha tenang. Tapi tahukah kalian? Sebenarnya mendengar namanya saja, jantungku berdegup sangat kencang dan aku berkeringat dingin. Wah, betul. Sosok pria yang baru datang itu adalah Dava. Mataku terbelalak dan mulutku menganga melihatnya. Dia masih tampan seperti dulu. Semua ribut bertanya kabar dan keadaannya sekarang. Tapi sifat dan sikapnya masih sama, dingin dan tak banyak bicara. Entahlah, melihat Dava, ingatanku kembali ke 8 tahun yang lalu. Aku menjadi merasa muak. Rasa dendam yang menghinggapi hatiku bercampur dengan rasa rindu yang sama besar. Dava tak datang sendirian, dia datang bersama Jajak. Jajak kini terlihat lebih keren. Ternyata Jajak sekarang menjadi pemilik sebuah kafe di Jakarta. Hebat kamu, Jak. Puji Bima pada Jajak. Bukan aku yang hebat, tapi seseorang yang telah menolongku. Ucap Jajak. Tapi Jajak tak mau memberitahu siapa orang yang menolongnya. Dava, kamu kerja apa sekarang? Tanya Sila sembari tersenyum lebar. Dava terdiam sejenak. Aku hanya pesuruh. Jawab Dava dingin. Semua orang terkejut dan tak percaya atas jawaban Dava, termasuk aku. Maksudnya... Ucap Jajak yang lalu tak melanjutkan bicaranya setelah Dava melirik padanya tajam. Jujur aku merasa ada rahasia antara mereka berdua. Hah, menyedihkan. Ucapku sini sembari menatap tajam pada Dava. Mita, shh. Tegur Bima lirih padaku. Aku heran dengan sikap Bima. Biasanya selalu mendukung aku. Iya nih Mita. Gak apa-apa, yang penting halal kan? Ucap Sila tersenyum kaku pada Dava. Kamu kerja apa sekarang? Tanya Dava sembari menatap tajam ke aku. Oh, aku kerja di perusahaan besar. Aku sukses sekarang. Ternyata orang pintar tak selamanya sukses ya. Ucapku sinis pada Dava. Mita. Tegur Bima lagi padaku. Semua temanku memandangku sinis setelah aku menjawab pertanyaan Dava. Kamu sekarang sombong ya, gadis julun. Ucap Bagas ketus. Aku hanya diam, tak membalas ucapan Bagas. Apa ucapanku kelewatan ya? Tapi aku merasa sedikit puas bisa menunjukkan keunggulanku dibanding Dava. Gerutuku dalam hati. Tiba-tiba Bima berdiri. Saya ada urusan, jadi maaf, saya pulang duluan. Ucap Bima ke semua orang. Ah? Sahutku terkejut atas tindakan Bima. Bima berjalan keluar restoran. Aku pun bergegas menyusul Bima karena tadi aku berangkat naik mobil Bima. Bima! Panggilku sembari mengikuti Bima masuk mobilnya. Ada apa sih? Tanyaku heran. Tidak apa-apa. Jawab Bima dingin. Ada apa ya? Kenapa raut Bima nampak kecewa? Apa memang aku keterlaluan? Tanyaku dalam hati bingung. Sesampainya di depan rumahku. Mita, sikapmu tadi pada Aku Dava. tahu. Maaf, aku di luar kendali. Ucapku sedih dan menyesal. 3 hari berlalu. Siang hari itu di kantor ada rapat timku. Aku bergegas menghadiri rapat usai dari lapangan. Aku berjalan cepat ketika memasuki dalam gedung karena sudah terlambat. Aku menekan tombol lift. Pintu lift terbuka dan aku menatap sesosok pria yang familiar. Pria itu menatapku tajam. Aku terdiam sejenak.
Mau masuk tidak? Ucap pria itu sembari menekan tombol lift untuk menahan agar pintu lift tetap terbuka. Iya, jawabku gugup dan bingung. Aku sekarang berdua dengan pria itu di dalam lift. Itu Dava. Dia memakai jas rapi dan tampak sangat keren dan tampan. Kamu mau wawancara kerja? Tanyaku pada Dava heran. Tidak, jawab Dava tegas. Lalu, kenapa kamu berpakaian serapi ini? Tanyaku penasaran. bosku yang menyuruhku berpakaian seperti ini. Dan kalau tak ada pertanyaan lagi, kamu bisa keluar, karena kamu sudah sampai. Jawab Dava dingin. Iya, sampai jumpa. Ucapku pada Dava. Dava hanya diam, tak menjawab. Aku berjalan menuju ruang meeting. Oh, tunggu. Aku tadi tak menekan nomor lantai mana yang akan aku tuju. Apa Dava yang menekan nomor lift tadi? Tapi bagaimana dia bisa tahu? Tanyaku dalam hati bingung. Keesokan pagi saat aku baru saja datang di kantor. Mita, kamu dipanggil Mbak Feby ke ruangan bos. Ucap Mbak Ria sembari menutup telepon ruangan. Bos? Tanyaku bingung. Iya, Pak Dava, jawab Mbak Ria. Hah? Siapa Mbak? Tanyaku khawatir salah dengar. Direktur utama perusahaan ini, Pak Dava Wicaksono. Kamu itu tanya-tanya terus. Cepat naik, bos besar ini, ucap Mbak Ria kesal. Aku pun naik menuju ruangan direktur utama. Sumpah, aku sangat bingung, masih tak mengerti. Apa namanya memang sama? Tak mungkin Dava yang itu kan? Tanyaku dalam hati bingung sepanjang perjalanan menuju ruangan direktur utama. Kamu Mita? Tanya Mbak Feby yang sudah menunggu di depan pintu ruangan direktur utama. Mbak Feby adalah sekretaris direktur utama. Iya Mbak, jawabku. Pegawai sepertimu paling maksimal hanya bisa bertemu manajer. Kali ini kamu beruntung bisa bertemu direktur utama, ucap Mbak Feby sembari tersenyum sinis. Benarkah? Apa aku akan diberi penghargaan? Ucapku senang. Kamu harus bersiap-siap menjemput maut, bisik Mbak Feby padaku. Jantungku berdegup kencang dan pikiranku tak karuan. Mbak Feby mengantarku ke dalam ruangan direktur utama. Oh ya Tuhan, itu betul Dava. Gerutuku dalam hati terkejut. Sekujur badanku terasa kaku dan dingin seperti es. Di situ juga ada Pak Laga, manajer personalia, dan Pak Billy, direktur personalia yang duduk di sofa dan tertunduk. Sepertinya mereka tampak sedih dan kecewa. Duduklah, perintah Dava padaku tegas. Aku pun menuruti perintah Dava, duduk di sofa itu bersama mereka. Keluarlah, perintah Dava pada Mbak Feby. Sandiwara apa yang sedang kau mainkan? Tanyaku pada Dava gugup dan bingung. Pak Laga dan Pak Billy melirikku tajam dan memberi isyarat agar tak berkata tidak sopan. Justru aku yang bertanya padamu. Sandiwara apa yang kamu mainkan di perusahaan ini? Bentak Dava yang berdiri dan berjalan mendekati kami sembari membawa map. Dava melempar map yang dipegangnya ke meja depan kami. Atas tindakan Dava itu, aku sampai tak bisa menelan ludahku. Aku bertambah gugup. Maaf Pak. Ucap Pak Billy dan Pak Laga. Aku masih bingung. Apa aku sedang bermimpi buruk? Aku masih menatap Dava tajam dengan raut mukaku yang bingung dan tak percaya dengan semua ini. Minta maaf. Bentak Pak Billy padaku. Sahutku bingung. Pak Billy dan Pak Laga, tinggalkan kami, pinta Dava. Pak Billy dan Pak Laga pun keluar ruangan. Pekerjaan ini yang kamu banggakan, menjadi budakku, ucap Dava ketus sembari duduk di dekatku. Wajah Dava tampak sangat marah. Aku hanya diam saja. Untuk menjadi budakku saja, kamu harus menyogok. Sangat bodoh, ucap Dava sinis padaku. Aku kesal mendengarnya, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa.
Lalu aku menggigit bibirku untuk menahan rasa kesalku. Bukankah aku sudah bilang jangan menggigit bibirmu? Bentaknya padaku sembari memegang daguku dan menengadahkan wajahku. Hah, lalu kamu mau apa? Tanyaku sinis pada Dava. Dava menatapku tajam. Dava mendekatkan bibirnya ke bibirku. Oh ya Tuhan, hatiku masih terenyuh, tak kuasa menahan rasa di hati. Tiba-tiba Dava melepas genggaman pada daguku dengan kasar. Dia membuang mukanya. Pecat saja aku tak peduli, bentakku pada Dava. Dava menatapku tajam dengan raut muka penuh amarah. Halo sayangku, sapa seorang wanita dengan ceria yang tiba-tiba masuk ke ruangan Dava. Wanita itu berkulit putih, berambut panjang dan terlihat sangat seksi. Penampilannya tampak berkelas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh ya Tuhan, ini mengingatkanku pada Vernita zaman SMA-ku. Apa Feby tak bilang aku sedang ada urusan? Tanya Dava dengan nada emosi pada wanita itu. Dia bilang, kamu ada urusan dengan sales marketing. Jawab wanita itu sinis sembari menatapku. Jadi pergilah, pinta Dava pada wanita itu. Pegawai kelas rendahan seperti dia, seharusnya kamu serahkan saja pada manajer. Kenapa kamu harus repot-repot? Mita, keluarlah, perintah Dava padaku. Aku menuruti perintah Dava. Aku menutup pintu ruangan Dava dan aku menjadi penasaran siapa wanita itu. Kenapa dia memanggil Dava dengan kata sayang? Lantas, aku menguping untuk memuaskan rasa penasaranku. Tapi aku tak mendengar apapun. Ruangan Dava memang besar dan pintunya juga tebal. Dan aku baru tahu apa yang mereka bicarakan sekarang. Mainanmu? Tanya Freya. Dia bukan mainan, jawab Dava tegas. Oh, apa ini? Hati-hati dengan wanita miskin. Dia hanya memoroti hartamu, ucap Freya sinis. Mita bukan wanita seperti itu, ucap Dava tegas. Haha, aku tak pernah melihatmu menyukai seorang wanita. Aku pikir kamu gay. Tapi ini membuktikan kamu laki-laki sejati yang justru menantangku untuk menaklukkan hatimu, ucap Freya. Jangan sentuh Mita, ucap Dava tegas sembari menatap tajam Freya. Kamu sangat mencintainya? Tanya Freya. Dava hanya diam tak menjawab. Iya, begitulah percakapan Dava dan Freya yang saat itu tak terdengar olehku. Ketika aku mencoba mengintip melalui jendela kaca ruangan Dava yang besar, aku dikejutkan dengan tepukan pada pundak kiriku. Aku menoleh ke belakang. Ternyata itu Mbak Feby membawa nampan yang berisi 2 cangkir teh dan 2 toples kue kering. Kamu sedang apa? Mengintip Tuan Direktur Utama bermesraan dengan calon Nyonya Direktur Utama? Hah? Tanya Feby ketus padaku. Aku hanya diam. Perusahaan tak membayarmu untuk ini. Pergi. Usir Kak Feby padaku. Aku pun pergi menuju ke ruanganku. Sepanjang perjalanan aku jadi bertanya-tanya dalam hati. Apa betul Dava sudah punya calon istri? Oh ya Tuhan, aku masih tak percaya dengan semua ini. Kenapa aku harus memikirkan Dava? Kenapa hanya Dava yang ada di otakku? Aku tak tahu mengapa air mataku membasahi kedua pipiku. Aku segera menghapusnya karena tak ingin seorang pun tahu kenapa aku menangis. Aku duduk di kursiku. Aku masih bengong dan murung. Jujur, hati kecilku dari dulu masih berharap Dava masih menyukaiku, masih mencintaiku. Tapi kenapa dia berpaling pada wanita lain? Mita, ayo kita sudah terlambat ke lapangan, ucap Mas Gilang yang membangunkanku dari lamunan. Ah, baiklah, jawabku. Malam harinya saat di kos, Bima datang menemuiku. Mita, aku dengar tadi kamu dapat masalah. Tanya Bima padaku di teras kosan. Masalah? Masalah apa? Tanyaku bingung. Aku mendengar kamu dipanggil Mbak Dava karena kamu masuk perusahaan dengan cara yang salah, ucap Bima pelan. Pak Dava, kamu sekarang menghormatinya?
Tanyaku sinis pada Bima. Iya, memang beliau kan atasan kita. Jawab Bima. Lalu, saat di reunian itu kenapa kamu tak memberitahuku? Tanyaku heran. Pak Dava sudah berpesan agar jangan ada teman kita yang tahu selain aku dan Jaja. Jawab Bima. Hah? Kenapa kamu merahasiakannya? Tanyaku. Aku takut kamu marah jika aku bekerja padanya. Jawab Bima pelan. Lalu, dengan begitu kamu mempermalukan aku padanya? Tanyaku sinis pada Bima. Mita, maafkan aku. Aku mohon. Aku bingung harus bagaimana. Ucap Bima memohon padaku. Bagaimana kamu bisa bekerja pada Dava? Tanyaku penasaran. Aku tak tahu jika direktur utamanya adalah Dava. Jawab Bima. Lalu, kenapa Dava bilang dia pesuruh? Tanyaku heran. Aku tak tahu. Jawab Bima. Bim, aku sedang lelah. Aku ingin istirahat. Kamu pulanglah. Pintaku pada Bima yang lalu aku langsung berdiri dan berjalan masuk ke kamar kos. Malam hari itu aku tak bisa tidur. Aku masih tak percaya dengan semua kejadian tadi di kantor. Oh Tuhan, pikiran dan perasaanku tak karuan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Tanyaku bingung. Jaja? Oh iya, sahutku yang baru ingat. Aku meminta nomor HP Jaja pada Bima dan langsung mem-WhatsApp-nya, mengajaknya bertemu untuk menyelesaikan teka-teki ini. Teka-teki yang membingungkan otakku. Menyogok, cara yang salah, calon nyonya direktur utama. Kata-kata itu yang ingin aku pecahkan. Jaja bilang aku bisa menemuinya di kafenya di pagi hari sebelum aku berangkat ke kantor. Keesokan paginya aku betul-betul menemui Jaja. Kami saling bertukar cerita setelah lulus SMA. Dan lalu aku bertanya tentang apa yang terjadi pada Dava selepas dia pindah. Jaja tak bercerita secara detail. Jaja hanya bercerita jika Dava sekolah di Amerika hingga lulus S3 manajemen bisnis di sana. Dava menyelesaikan studinya dengan cepat. Dia terkenal jenius di sana. Tentang keluarga Dava, Jaja bilang tak tahu menau. Dava sudah banyak sangat membantuku, Mit. Oh iya, aku dengar dari Bima, kamu juga kerja di perusahaan Dava. Tanya Jaja padaku. Aku menganggukkan kepalaku. Di acara reuni kemarin, kamu cukup berani bicara seperti itu pada bosmu. Ucap Jaja sembari tertawa. Apa aku akan dipecat karena kemarin itu atau karena yang lain? Tanyaku. Jangan khawatir, Dava masih sangat suka kamu, Mit. Dia nggak akan memecatmu. Ucap Jaja sembari tersenyum. Hah? Sahutku terkejut dan lagi-lagi jantungku berdegup kencang serta darahku serasa berhenti mengalir mendengar ucapan Jaja. Tapi, siapa wanita itu? Tanyaku penasaran. Siapa? Wanita yang mana? Tanya Jaja. Calon nyonya direktur utama itu. Siapa dia? Tanyaku. Aku tak tahu. Sosoknya saja aku tak tahu. Dava tak pernah bercerita atau bertanya tentang wanita selain kamu. Jawab Jaja. Oh ya Tuhan, aku seperti di atas awan mendengar jawaban Jaja. Aku berangkat ke kantor dengan wajah berseri-seri karena sangat senang. Senang karena ternyata aku bisa bekerja pada Dava. Melihatnya terus, dan utamanya dia masih suka sama aku. Saat aku dan Mas Gilang akan pergi ke lapangan. Mita, kamu disuruh Pak Laga ke ruangannya, ucap Mbak Ria sembari menaruh telepon ruangan. Aku dan Mas Gilang saling lihat karena bingung ada urusan apa Pak Laga memanggilku. Aku pun menuju ke ruangan manajer personalia. Ternyata di dalam sana sudah ada Pak Dion, manajer marketingku. Pak Laga menyerahkan sebuah amplop padaku ketika aku duduk di depannya. Apa ini Pak? Tanyaku bingung. Buka saja jika kamu ingin tahu, ucap Pak Dion. Oh Tuhan, aku terkejut. Ternyata surat itu menyatakan aku dipecat. Tapi kenapa Pak? Kenapa saya dipecat? Tanyaku bingung dan takut. Menurutku kinerjamu bagus, tapi... Jawab Pak Dion yang tak melanjutkan bicaranya.
Pak Dava bilang attitude-mu yang tak bisa diterima oleh perusahaan ini. Dan kualifikasimu juga di bawah standar perusahaan ini. Ucap Pak Laga. Pak, saya lulusan universitas terbaik di sini. Nilai saya juga tidak jelek, Pak. Ucapku penuh antusias. Tapi pengalamanmu kurang. Dan hasil tes serta wawancaramu kemarin juga tidak karuan. Ucap Pak Laga. Tunggu, Pak. Bima juga pengalamannya tidak ada. Kenapa Bima tidak dipecat? Tanyaku bingung. Pak Laga dan Pak Dio tidak menjawab. Pak Laga menelepon seseorang. Yang lalu Pak Laga mengajakku ke ruangan Pak Billy. Aku dan Pak Laga masuk ke ruangan Pak Billy. Mita, kamu tidak boleh bertanya apapun. Dan ingat, juga tidak boleh menyebarkan berita apapun. Kamu hanya perlu angkat kaki. Ucap Pak Billy dengan nada agak keras. Maaf Pak, tapi kenapa? Tanyaku bingung. Saya kan sudah bilang kamu tidak boleh bertanya. Ini sudah keputusan Pak Dava dan tidak ada seorang pun yang bisa menggugatnya. Ini perusahaan beliau. Bentak Pak Billy padaku. Air mataku menetes deras saat aku keluar dari ruangan Pak Billy. Masih terngiang di telingaku jika Dava langsung yang memecatku. Aku berjalan penuh emosi menuju ruangan Dava. Hei, kenapa kamu di sini? Tanya Mbak Feby yang ada di depan pintu Dava yang akan masuk ke ruangan direktur utama. Aku hanya diam, menatapnya tajam. Dengan mata merah penuh air mata dan raut mukamu itu, ucap Mbak Feby yang belum selesai karena aku masuk ke ruangan Dava. Hei Mita, kamu tak sopan, tak mengetuk pintu dulu, bentak Mbak Feby padaku. Tapi aku tak peduli. Aku berjalan mendekati Dava yang sedang membaca sebuah dokumen. Aku melempar surat pemecatanku pada mejanya. Dava yang semula menunduk meneliti dokumen itu menjadi menghadap padaku yang berdiri di depan mejanya dan menatapku tajam. Hei, selain rendahan kamu juga tidak beretika ya, bentak wanita yang kemarin itu. Wanita itu ternyata ada di ruangan Dava. Aku baru sadar, dia duduk di sofa sembari memegang sebuah dokumen juga. Kamu keluar dulu, Freya. Perintah Dava tegas pada wanita itu. Tapi, ucapnya belum selesai tapi Dava mengisyaratkan dengan kedipan kedua mata dan mengarahkan kepalanya ke arah pintu untuk keluar. Setelah Freya keluar, bukankah ini yang kamu inginkan kemarin? Ucap Dava dingin. Aku pikir kamu mencintaiku dan kamu tak akan memecatku. Ucapku sembari menangis. Sampai di sini dulu ya episode 7. Apa yang akan terjadi ya? Kenapa sih Mita menangis? Apa Mita hanya salah sangka bahwa dia dicintai Dava? Apa betul Dava tak mencintai Mita dan sudah berpaling pada Freya? Cinta segitiga. Apa ya? Penasaran? Jadi subscribe dulu dong. Sudah subscribe? Maka nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update story terbaru dari Itawari Story. Like kalau kalian suka, silakan komentar di kolom bawah dan share sebanyak mungkin ke teman kalian. Sampai jumpa minggu depan dan terima kasih semuanya.